Supreme Martial God Technique. Bab 3161 Yue Yiren hilang. Mengapa Anda memiliki pikiran seperti itu? Ini karena setelah Wu Yun mencari-cari, dia secara bertahap menemukan beberapa jejak. Bekas-bekasnya tampak seperti bekas perkelahian, tetapi tidak sekuat itu. Lebih tepatnya, sepertinya itu sengaja ditinggalkan di sana. Namun, saat ini tidak jelas siapa yang meninggalkannya di sana, apakah Yue Yiren, orang lain, atau hanya kebetulan belaka. Yang benar-benar membuat Wu Yun berpikir bahwa Yue Yiren mungkin dalam masalah adalah karena Wu Yun menemukan cincin sekitar 5 meter dari titik yang disepakati. Cincin ini tidak terlalu langka. Tetapi Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa cincin ini milik Yue Yiren. Pertama, belum lama ini, Wu Yun telah melihat cincin penyimpanan Yue Yiren, yang merupakan suatu kecelakaan. Saat itu, saya masih di Sekte Citian. Yue Yiren mengeluarkan cincin penyimpanan ini dan berkata dia ingin memberikannya kepada Wu Yun, tetapi Wu Yun menolak. Meski tidak langka, tapi cukup langka. Selain itu, karena telah diproses oleh Yue Yiren, sulit untuk menemukan cincin penyimpanan dengan bentuk yang sama. Ini adalah poin pertama. Poin kedua adalah masih ada aroma Yue Yiren yang samar dan tertinggal di cincin penyimpanan ini. Sial, apa yang terjadi? Apakah dia dalam bahaya? Atau apakah dia melakukannya dengan sengaja? Sambil memegang cincin penyimpanan di tangannya, Wu Yun menyimpulkan bahwa benda ini pasti ditinggalkan oleh Yue Yiren. Setelah Yue Yiren tidak ada lagi di sana, dua pikiran langsung muncul dalam benaknya. Dua pemikiran ini menyangkut kehidupan dan kematian Yue Yiren. Pikiran pertamanya adalah Yue Yiren sedang dalam bahaya, mungkin oleh seseorang, sekelompok orang, atau makhluk yang sangat kuat di Gunung Wuying. Mereka memaksa Yue Yiren pergi atau membawanya pergi secara paksa melalui paksaan atau cara lainnya. Dalam keputusasaan, Yue Yiren meninggalkan cincin penyimpanan ini dan meninggalkan petunjuk untuk Wu Yun. Pikiran kedua adalah sebelum Wu Yun kembali, Yue Yiren menemukan sesuatu yang cukup menarik untuk dia datangi dan periksa. Dia juga khawatir Wu Yun tidak akan dapat menemukannya, jadi dia meninggalkan petunjuk ini untuk memberitahu Wu Yun bahwa dia pernah ke sini. Sekilas, kedua gagasan ini mungkin. Tetapi jika dipikirkan secara cermat, tampaknya kemungkinan munculnya gagasan kedua relatif kecil. Karena jika memang bukan karena bahaya, melainkan karena tidak ingin melewatkan sesuatu, maka Yue Yiren pasti punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Bahkan jika dia ingin mengingatkan Wu Yun, dia seharusnya tidak meninggalkan cincin penyimpanan, petunjuk yang tidak bisa lebih sederhana lagi. Faktanya, Wu Yun sendiri tidak sepenuhnya setuju dengan dugaan ini. Alasan dia menduga demikian adalah karena dia masih menyimpan harapan terbaik di dalam hatinya. Karena jika memang begitu, setidaknya keselamatan Yue Yiren tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi jika tebakan pertama memungkinkan, maka Yue Yiren mungkin sedang dalam kesulitan besar sekarang. Sialan, tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Penyihir kecil itu pintar sekali, dia pasti baik-baik saja. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun penghiburan yang ia berikan pada dirinya sendiri tidak terlalu berpengaruh. Karena dia tahu betul bahwa ini lebih seperti menipu diri sendiri. Sialan, kenapa aku biarkan dia pergi sendiri, kenapa aku mengambil keputusan bodoh seperti itu? Penyihir kecil, kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu? Perlahan-lahan, Wu Yun menjadi semakin cemas. Tidak, aku harus mencari petunjuk yang lebih penting. Karena dia meninggalkan cincin penyimpanan ini sebagai petunjuk, dia pasti meninggalkan petunjuk lain. Wu Yun yang cemas terus berbicara sendiri sambil mencari berbagai petunjuk. Namun, ketika mencari petunjuk, seseorang harus tetap tenang dan kalem agar dapat memperoleh wawasan yang lebih tajam. Dengan kata lain,
Wu Yun yang sebelumnya lebih tenang, tidak menemukan petunjuk lebih lanjut. Dan dia sangat cemas saat ini sehingga dia mungkin tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun bahkan jika dia benar-benar memilikinya. Namun Wu Yun akhirnya menyadarinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar saat ini. Semakin Anda cemas, semakin kecil kemungkinan Anda menyelesaikan sesuatu. Namun apa yang dapat kita lakukan meskipun kita tahu? Pada saat ini, bisakah Wu Yun tetap tenang? Terlebih lagi, yang paling ditakuti Wu Yun adalah Feng Xiao, Leng Fang, dan orang lain yang telah menculik Yue Yiren. Jika hal lain, akan lebih mudah untuk mengatakannya. Aku takut Yue Yiren akan jatuh ke tangan musuhnya. Lagi pula, terlepas dari hadir atau tidaknya Yue Yiren dalam operasi ini, sudah menjadi fakta umum bahwa dia dan Yue Yiren sama-sama mewakili Sekte Citian dalam kompetisi tersebut. Oleh karena itu, selama orang-orang itu bertemu Yue Yiren, tidak mungkin mereka tidak akan menyerangnya. Meskipun kemungkinan untuk bertemu dengan mereka tidak terlalu tinggi. Namun hal itu tidak mutlak, dan jika hal itu terjadi, mungkin sulit untuk mengubah situasi jika Yue Yiren ditangkap. Bagaimanapun, penglihatan Yue Yiren sangat membatasi kemampuannya. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin Wu Yun tidak bisa tenang. Semakin ia tidak bisa tenang, semakin sedikit ia dapat memikirkan solusi, dan semakin sedikit petunjuk yang dapat ia temukan. Jika ini terus berlanjut, maka masalah ini mungkin akan menjadi lingkaran setan bagi Wu Yun. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara datang dari depan. Wu Yun tiba-tiba mendongak, dan ekspresinya langsung berubah, dari terkejut pada awalnya, menjadi gembira, lalu menjadi takut, teror, dan akhirnya putus asa. Apa yang dilihatnya sekilas? Mengapa ekspresi berubah drastis dalam sekejap? Bab 3162 Wu Yun hampir gila. Alasan keterkejutannya adalah karena Wu Yun mendengar suara tergesa-gesa datang dari depan. Sukacita, karena dia melihat Yue Yiren. Suara tergesa-gesa itu datang dari Yue Yiren. Dia berlari ke arah ini dengan langkah besar, tampak sangat cemas. Ketakutan berikutnya adalah karena Wu Yun melihat keberadaan yang sangat mengerikan mengikuti Yue Yiren. Sulit untuk mengatakan apa itu, yang pasti itu adalah bayangan gelap. Bayangan gelap seperti bayangan. Tetapi bayangan hitam inilah yang membuat Wu Yun tiba-tiba merasakan ketakutan yang membuat kulit kepalanya geli. Bayangan hitam itu tidak terlalu besar, mungkin hanya setinggi 3 orang paling banyak. Tetapi tidak peduli apakah itu Yue Yiren atau Wu Yun, mereka semua merasa sekecil semut di depan bayangan hitam ini. Inilah bentuk penindasan kekuasaan dan ketidakberartian kekuasaan. Ketakutannya bukan karena melihat musuh yang kuat, tetapi karena Wu Yun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yue Yiren akan jatuh ke tangan bayangan hitam. Ketakutannya karena Wu Yun hanya bisa menyaksikan Yue Yiren jatuh ke tangan bayangan hitam dan sama sekali tidak berdaya berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana caranya bergerak. Perasaan kuat yang menyesakkan itu membuatnya merasa sekecil semut, sehingga mustahil baginya untuk bergerak. Keputusasaan terakhir. Itu karena Wu Yun melihat Yue Yiren langsung ditangkap oleh bayangan hitam. Dengan satu tamparan, jejak telapak tangan hitam itu langsung menembus jantung dan dada Yue Yiren. Sebelum dia sempat mengeluarkan suara lagi, Yue Yiren sudah tertusuk di sekujur tubuhnya, berdarah deras, dan terlempar jauh, tanpa tanda-tanda akan selamat. Ah, penyihir kecil, penyihir kecil. Wu Yun bereaksi cepat dan meraung. Dia tidak menghiraukan bayangan hitam itu, tetapi malah menopang tubuhnya yang tertindas dan berlari ke arah Yue Yiren yang terlempar jauh. Penyihir kecil, kau tidak boleh mati. Aku bisa menyelamatkanmu, aku pasti bisa menyelamatkanmu, kau harus bertahan, kau harus bertahan. Wu Yun mengangkat Yue Yiren, yang dadanya tertusuk dan berdarah deras, dari genangan darah. Dia berteriak berulang kali, mencoba membangunkan Yue Yiren.
Saya mencoba lagi dan lagi bagaimana cara menyelamatkannya. Namun, tidak ada yang dapat kulakukan. Tidak peduli apa yang dilakukan Wu Yun, hasilnya dia tidak berdaya. Lagi pula, bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus menemukan cara hanya ketika masih ada jejak nafas tersisa. Tetapi Yue Yiren, pada kenyataannya, tidak memiliki harapan untuk diselamatkan. Dadanya tertusuk, jantungnya hancur, dan semua meridian yang terhubung ke jantungnya hancur. Situasi ini jauh lebih mengerikan daripada hancurnya dantian. Kecuali dalam waktu singkat, seseorang memiliki obat suci yang paling maju yang dapat menghidupkan kembali orang mati, hanya ada sedikit harapan untuk kebangkitan. Tetapi jelas bahwa Wu Yun tidak memiliki hal seperti itu. Kalau dulu, saat Wu Yun masih memiliki pil emas Hunyuan di dalam tubuhnya, meski bukan benda dari alam suci, tapi mungkin benda itu punya peranan penting. Bagaimanapun, pil emas Hunyuan sungguh terlalu misterius. Wu Yun mengandalkannya untuk bangkit dari ambang kematian beberapa kali. Namun kini Wu Yun tak lagi memiliki pil emas Hunyuan. Setelah berpisah dengan Wu Lingtian, pil emas Hunyuan diambil oleh Wu Lingtian. Yue Yiren sudah mati, tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Ini adalah hasil yang Wu Yun sama sekali tidak mau mengakuinya, tetapi harus mengakuinya. Penyihir kecil, salahkan aku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu datang ke sini sendirian. Aku seharusnya membawamu bersamaku, dimanapun kita berada. Tidak peduli seberapa berbahayanya, aku seharusnya membawamu bersamaku. Dengan begitu, bahkan jika aku mati, aku akan berada di hadapanmu. Bagaimana aku bisa, mengapa? Katanya terus, kalimat demi kalimat. Wu Yun meraung sekeras-kerasnya. Ada rasa sakit yang tak berujung dan kemarahan yang tak berujung di dalam hatinya. Dia ingin melampiaskan amarahnya, dia ingin membalas dendam, dia ingin membuat orang yang membunuh Yue Yiren membalas dendam 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli apakah ia manusia atau bukan, dan tidak peduli seberapa kuatnya ia. Pada saat ini, tidak peduli mengapa Yue Yiren pergi atau mengapa dia kembali, itu tidak lagi penting. Satu-satunya hal yang penting adalah balas dendam. Pada saat ini, Wu Yun hanya punya satu pikiran di benaknya, membalaskan dendam Yue Yiren. Bas. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Wu Yun. Mungkin dia tidak bisa menembus kekuatan bayangan hitam itu, tetapi setidaknya Wu Yun tidak akan takut, dan dia juga tidak akan mundur. Dalam sekejap, kekuatan seni Dewa Bela Diri tertinggi, bayangan Dewa Bela Diri, kekuatan 3 jalan, pedang 3 jalan, jalan reinkarnasi kehidupan dan kematian, menara indah bintang 9, dan seterusnya. Semua kekuatan yang dapat digunakan, Wu Yun tidak menyembunyikan apapun. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Wu Yun menggunakan semua kekuatan dan kartu truf yang dapat digunakannya. Dalam sekejap, momentum serangan Wu Yun menjadi setidaknya beberapa kali lebih kuat. Dengan modal inilah Wu Yun berani mendatangkan 2 orang, bahkan dia berani mengatakan akan membunuh Leng Fang. Sekarang, dia pasti mampu bertarung setidaknya melawan seorang kultivator tingkat 9 semi-saint. Demikian pula, ledakan ini juga memungkinkan dia bergerak lebih bebas di bawah kekuatan bayangan hitam. Walau jika dibandingkan dengan bayangan hitam, dia nampaknya masih sangat rentan. Tetapi setidaknya Wu Yun tidak mundur, dia siap bertarung sampai mati. Satu lagi yang mencari kematian. Melihat Wu Yun dalam keadaan marah seperti itu, bayangan hitam itu malah mengeluarkan suara penuh provokasi dan ejekan. Suara inilah yang betul-betul menyulut dan membuat marah Wu Yun, yang sudah hampir gila. Pergilah ke neraka. Raungan bagaikan raungan keluar dari mulut Wu Yun. Dengan sekali lompatan, Wu Yun memegang jalur kehidupan dan kematian di satu tangan, dan 3 pedang di tangan lainnya, dan langsung menyerbu ke arah bayangan hitam itu.
Bab 3163 Tahap ketiga, memasuki reinkarnasi. Seni bela diri yang diwariskan, hancurkan naga langit. Seni bela diri kelima, tebasan api terbakar tertutup es. Kedua suara itu keluar pada saat yang sama, dan dua serangan terkuat yang dimiliki Wu Yun saat ini meledak. Kekuatan serangan yang mengerikan itu melonjak bagai gelombang yang mendidih. Namun meski begitu, dia tidak menunjukkan banyak fluktuasi di hadapan kekuatan bayangan hitam. Bahkan serangan pada bayangan hitam tidak memberikan efek apapun padanya. Masalah itu terpecahkan hanya dengan lambaian tangannya. Namun, Wu Yun tidak menyangka kedua serangan ini benar-benar berhasil pada bayangan hitam. Ini hanya untuk menghalangi bayangan hitam dan mengalihkannya. Gerakan mematikan yang sesungguhnya belum datang. Siklus kehidupan dan kematian. Ngomong-ngomong soal itu, siklus hidup dan mati jarang digunakan oleh Wu Yun dalam serangan. Terutama karena saya tidak begitu terampil. Lebih jauh lagi, saat ini ia tidak dapat mengendalikan siklus kehidupan dan kematian dengan mudah. Namun kali ini, menghadapi bayangan hitam yang begitu kuat, ia harus mengandalkan kekuatan siklus hidup dan mati agar memiliki peluang menang tertentu. Sekalipun Anda belum mahir, sekalipun Anda tidak dapat mengendalikannya sesuai keinginan, sekalipun, setelah menggunakannya, Anda mungkin menderita reaksi balik yang tidak dapat diperbaiki. Wu Yun tidak peduli lagi. Kematian Yue Yiren membuatnya sangat marah hingga dia menjadi sangat impulsif. Pada saat ini dia hanya punya satu pikiran. Bunuh bayangan hitam dan balaskan dendam Yue Yiren. Menelan reinkarnasi, tahap ketiga, memasuki reinkarnasi. Raungan marah keluar dari mulut Wu Yun. Tiba-tiba, lengan Wu Yun yang menopang jalan hidup dan mati mengepal erat. Dengan mata telanjang, hampir semua kekuatan kultivasi Wu Yun dengan cepat mengalir menuju satu tempat. Dengan bimbingan tangan Wu Yun, ia menuju jalan reinkarnasi. Namun, dalam sekejap, jalur kehidupan dan kematian yang semula hanya berdiameter 2 meter, tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, daerah sekelilingnya diselimuti. Terlihat jelas sebuah pusaran hitam besar bagaikan pintu masuk neraka. Di tengah pusaran itu, ada kekuatan-kekuatan yang amat mengerikan yang perlahan-lahan melonjak. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia diselimuti siklus kehidupan dan kematian. Pada saat itu, rasanya seolah-olah seluruh dunia akan ditelan oleh siklus kehidupan dan kematian. Di bawah kekuatan ini, bahkan kekuatan bayangan hitam pun menjadi kurang kuat. Bayangan hitam berhasil ditundukkan oleh siklus kehidupan dan kematian. Tidak ada perubahan pada ekspresi bayangan hitam itu. Barangkali tidak mengalami gejolak emosi apapun, tetapi setidaknya tidak melawan saat menghadapi kekuatan yang menyeruak dari pusaran dan menelan siklus reinkarnasi. Mungkin, karena dia tidak bisa menahannya. Wu Yun berhasil. Setidaknya pada saat ini, dia berhasil. Namun, pada saat ini, ekspresi Wu Yun sangat jelek. Dia tampak kesakitan luar biasa. Wajahnya pucat, gusinya terkatup rapat, dan dia mengeras. Jelas, seperti yang disebutkan tadi, Wu Yun sendiri tidak dapat mengendalikan siklus hidup dan mati sesuka hatinya. Terlebih lagi, dalam seni bela diri reinkarnasi melahap dari jalur reinkarnasi hidup dan mati. Dia sendiri baru mencapai tahap kedua, tahap awal menelan langit. Masih jauh dari memasuki tahap ketiga reinkarnasi. Lebih jauh lagi, kekuatannya sendiri tidak cukup untuk mendukungnya membuka siklus kehidupan dan kematian sepenuhnya. Terlebih lagi, tahap ketiga itulah yang belum dikuasainya. Itulah sebabnya dia berada dalam situasi yang memalukan saat ini. Wu Yun tetap bertahan. Dalam situasi saat ini, jika Wu Yun dapat bertahan selama 30 napas lagi, atau bahkan 20 napas lagi, atau bahkan hanya 10 napas lagi. Semua ini dapat membuat bayangan gelap ini menghilang sepenuhnya. Namun Wu Yun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi hanya bisa berbuat sebatas ini.
Dan dalam siklus hidup dan mati, kekuatan tahap ketiga yang dibuka secara paksa tidak lagi didukung oleh kekuatan kuat Wu Yun. Dalam sekejap, ia kembali ke tubuh Wu Yun. Puff. Dalam sekejap, Wu Yun memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh tubuhnya, energi dan semangat yang dipaksa bangkit, langsung musnah. Saat Wu Yun memuntahkan darah, seluruh kekuatannya langsung hilang. Kekuatan ketiga jalur itu menghilang. Siklus kehidupan dan kematian juga menghilang pada saat yang sama. Di udara, benda besar itu hampir mampu menelan bayangan hitam dan mengirimnya ke pusaran reinkarnasi, tetapi bayangan itu sudah hilang. Semua kekuatannya hilang. Wu Yun terluka parah. Dia terluka akibat serangan balik kekuatan siklus kehidupan dan kematian, dan tingkat keparahan cederanya tidak kalah parahnya dengan cedera parah akibat suatu serangan. Bayangan hitam itu tidak lagi menindas, kembali mendapatkan kebebasannya, dan lengan gelap itu langsung menamparkan Wu Yun. Wu Yun berdiri di sana dan menonton. Dia ingin menghindar, namun menghindar pun sangat sulit. Dia sudah terluka parah akibat serangan balik, dan dengan tekanan dari kekuatan bayangan hitam, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Hanya untuk bisa berdiri diam saja sudah menguras hampir seluruh tenagaku. Dia tidak dapat bergerak dan hanya bisa melihat lengan yang datang ke arahnya. Pada saat ini, Wu Yun merasakan firasat kematian yang amat kuat. Dalam benaknya, ia bahkan membayangkan adegan kematiannya sendiri. Karena dia tahu betul, kalaupun dia dalam kondisi prima, kalau kena telapak tangan ini, dia pasti terancam nyawanya. Terlebih lagi, dia terluka parah saat ini. Jika dia terkena, kemungkinan besar dia akan mati. Mungkin dia merasakan ketakutan bawah sadar Wu Yun saat menghadapi kematian. Bayangan itu menjadi lebih ganas. Bukan hanya kekuatan penyerangnya yang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dari kepalanya yang hitam tanpa fitur wajah apapun, keluar serangkaian tawa arogan dan sangat tidak menyenangkan. Bab 3164 Kemunculan Lonceng Penciptaan Ilahi secara tiba-tiba. Di bawah penindasan kekuatan-kekuatan yang menakutkan ini dan ejekan dari tawa arogan ini, Wu Yun dipenuhi rasa takut. Namun dia tidak berdaya. Tampaknya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasibnya. Perbedaan kekuatan itu membuatnya tidak mampu menahan serangan bayangan hitam. Penyesalan terbesar yang dirasakannya adalah saat tadi, ia hampir menelan bayangan hitam itu ke dalam siklus reinkarnasi. Tetapi, bagaimanapun juga, masih ada satu langkah yang hilang. Langkah inilah yang membuat semua usaha Wu Yun sebelumnya menjadi sia-sia. Segala dendam dan amarah menumpuk di hatiku, namun tak ada tempat untuk melampiaskannya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menunggu kematian. Namun Wu Yun tidak menerima nasibnya. Dia tidak menutup matanya, dia tidak menunggu untuk mati. Walaupun dia tidak dapat berbuat apa-apa, dia tetap menggertakkan giginya dan bertahan. Bahkan jika dia meninggal, dia akan mati berdiri. Namun, pada saat inilah terjadi situasi yang kritis. Saya tidak tahu apakah keyakinan kuat Wu Yun yang menciptakan keajaiban, atau apakah dia memang ditakdirkan untuk mati. Itu benar-benar terjadi. Awalnya itu adalah suatu keajaiban yang tidak mungkin muncul di sini. Saya melihat telapak tangan hitam besar yang awalnya menyerang Wu Yun, dan tampaknya hendak membunuh Wu Yun di tempat. Bahkan Wu Yun yang dipenuhi dengan keengganan, percaya bahwa ajalnya telah tiba. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Seperti suara bel. Seluruh dunia tampak hampir hancur karena suara bel itu. Segera setelah itu, suatu kekuatan besar menyerbu masuk dan dalam sekejap, kekuatan itu mengembun di depan Wu Yun. Ledakan. Terdengar ledakan keras lagi. Namun kali ini bukan lagi sekedar omong kosong, kenyataan telah muncul. Kekuatan besar yang mengalir masuk tiba-tiba berubah menjadi lonceng besar, kuno, dan suci dalam sekejap mata. Telapak tangan raksasa bayangan hitam itu menghantam lonceng kuno itu.
Ledakan keras tadi disebabkan oleh ini. Lonceng kuno melindungi Wu Yun, dan serangan bayangan hitam itu berhasil dipukul mundur. Ya, ini. Pada saat ini, Wu Yun tidak diragukan lagi sedikit bingung. Dia menatap kosong ke arah jam kuno besar di depannya, tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Sebenarnya dalam hatinya dia sudah mempunyai beberapa tebakan tentang penampakan lonceng kuno itu. Namun, dia tidak dapat mempercayainya dan merasa bahwa hal seperti itu tidak mungkin ada. Tetapi aura yang terpancar dari lonceng kuno ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Ya, bajingan tua. Akhirnya, Wu Yun perlahan mengucapkan kata-kata ini. Tetapi dia masih belum sepenuhnya mempercayainya. Karena itu sangat mustahil. Lonceng ilahi penciptaan tidak berada di dunia yang sama dengannya. Namun mengapa aura lonceng kuno ini tampak begitu familiar? Dengan kata lain, selain lonceng ilahi penciptaan, siapa lagi yang bisa hadir dalam bentuk lonceng kuno dan memiliki kekuatan seperti itu? Selain lonceng ilahi penciptaan, lonceng kuno manakah lagi yang bisa memberikan Wu Yun perasaan yang begitu familiar? Bocah, lama sekali aku tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kau masih begitu lemah. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Itu berasal dari lonceng kuno. Dan suara ini sepenuhnya menyelesaikan keraguan dalam pikirannya dan memverifikasi dugaannya. Saat berikutnya, lonceng kuno itu bergetar, dan lonceng kuno besar itu tiba-tiba menghilang. Yang muncul malah sesosok orang tua yang lemah. Tidak, ini bukan angka. Ini adalah orang sungguhan. Dan siapa lagi orang ini kalau bukan lonceng ilahi penciptaan? Tetapi meski begitu, meski aku melihatnya dengan mataku sendiri, itu ada tepat di depanku. Namun, Wu Yun masih merasa itu agak tidak nyata, terlalu melamun dan terlalu luar biasa. Haha, bocah kecil, awas. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Lonceng Dewa Penciptaan berjalan mendekati Wu Yun dan menepuk bahunya dengan lembut. Selagi dia bicara, lonceng ilahi penciptaan perlahan berputar. Namun, tindakannya mendorong bahu Wu Yun tadi tidak sia-sia. Totalnya ada 3 tamparan, dan pada tiap tamparan, sebuah kekuatan kuat namun sangat lembut mengalir ke tubuh Wu Yun. Hanya dalam 3 gerakan, luka-luka Wu Yun sembuh total. Belum lagi sembuh total, tapi setidaknya sekitar 70% hingga 80% lebih baik. Dan pada saat ini, lonceng ilahi penciptaan telah mengambil tindakan. Pertarungannya melawan bayangan telah dimulai. Pada saat ini, lonceng ilahi penciptaan sekali lagi berubah menjadi lonceng kuno itu. Lonceng kuno itu terus berdentang, dan setiap bunyinya tampaknya cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Termasuk bayangan hitam, menjadi kurang kuat di bawah bunyi bel. Faktanya, dari awal hingga sekarang, bahkan lonceng penciptaan dengan mudah memblokir serangan bayangan hitam itu. Tetapi Wu Yun tidak menyangka lonceng penciptaan sekuat itu. Mungkin karena saya tidak memperhatikan. Baru pada saat inilah Wu Yun tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan lonceng ilahi penciptaan telah jauh melampaui kognisi dan bahkan imajinasinya. Mungkin Wu Yun tidak lagi mampu mengenali kekuatan semacam itu. Tetapi perasaan yang saya lihat saat ini adalah yang paling intuitif. Tidak diragukan lagi bahwa bayangan hitam itu sangat kuat. Wu Yun bahkan tidak bisa memukulnya dengan tamparan biasa. Dapat dikatakan bahwa satu tamparan saja dapat membunuh Wu Yun. Menurut perasaan Wu Yun, kekuatan bayangan hitam ini mungkin lebih kuat daripada utusan naga dari 3 istana naga yang terlihat di luar. Mereka adalah para ahli tingkat suci sejati. Akan tetapi, bahkan dengan kekuatan sebesar itu, saat berhadapan dengan lonceng ilahi penciptaan, dia bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk melawan. Beberapa suara bel saja sudah cukup membuat bayangan hitam kehilangan kemampuannya untuk melawan. Wu Yun dapat merasakan bahwa lonceng penciptaan belum benar-benar mengerahkan kekuatannya. Bab 3165 Hati Baru, Meridian Baru.
Bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dia telah meninggalkan bayangan hitam itu, yang lebih kuat dari utusan naga tingkat suci sejati, tak berdaya untuk melawan. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya lonceng ilahi penciptaan saat ini. Tentu saja, ini adalah hal yang baik bagi Wu Yun, dan merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Tidak peduli apapun alasannya, lonceng penciptaan begitu kuat dan muncul secara kebetulan untuk menyelamatkannya. Semua ini, entah itu pengaturan yang baik atau pengaturan yang buruk, patut untuk disyukuri. Terlebih lagi, meskipun Wu Yun selalu memanggil Dewa Pencipta Zong sebagai bajingan tua dan bahkan tampak tidak menghormatinya. Namun sebenarnya, orang-orang yang paling dihormati Wu Yun dalam hidupnya, selain ibu dan ayah kandungnya. Kecuali Dewa Perang, Wu Lingtian, AA yang memberinya kesempatan kedua untuk dilahirkan kembali. Satu-satunya yang tersisa adalah lonceng ilahi penciptaan, yang merupakan guru sekaligus teman bagi Wu Yun. Bahkan dalam kognisi Wu Yun, dia selalu merasa bahwa lonceng ilahi penciptaan itu maha kuasa. Jadi, Yue Yiren, apakah ada harapan? Dan inilah yang benar-benar membuat Wu Yun bahagia. Pertempuran di garis depan berangsur-angsur berakhir. Lonceng ilahi penciptaan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan bayangan hitam itu menjadi semakin lemah. Tubuhnya yang hitam pekat juga menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Jelaslah bahwa bayangan hitam itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bajingan tua, berhentilah mempermainkannya. Cepat bunuh dia. Aku butuh bantuanmu. Wu Yun berkata dengan keras ketika dia melihat bahwa kemenangan lonceng ilahi penciptaan sudah diputuskan. Tampaknya mendesak lonceng ilahi penciptaan. Lonceng Dewa Penciptaan memutar matanya ke arah Wu Yun dan berkata dengan bibir melengkung, dasar bajingan kecil, tidak mudah membuatmu mengatakan kata-kata, mohon padaku. Wu Yun mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan pemahamannya tentang jam penciptaan, dia tahu bahwa ini sudah cukup. Terlebih lagi, dengan kekuatan lonceng ilahi penciptaan, diperkirakan ia telah melihat situasi Yue Yiren. Ledakan. Terdengar suara keras lainnya. Namun ini adalah ledakan terakhir. Di bawah serangan ini, tubuh bayangan hitam itu terpelintir sepenuhnya, lalu memudar sepenuhnya hingga menghilang. Itu sudah berakhir. Bayangan hitam itu mati akibat serangan lonceng penciptaan. Dalam sekejap mata, lonceng ilahi penciptaan telah berubah menjadi bentuk manusia dan hadir di hadapan Wu Yun. Katakan padaku, bocah nakal, apa yang bisa aku bantu? Kedengarannya lonceng penciptaan sedang dalam suasana hati yang baik. Mungkin karena Wu Yun diselamatkan. Mungkin juga karena dia mendengar kata-kata, tolong tanya dia, dari mulut Wu Yun. Namun, suasana hati Wu Yun tidak begitu baik. Cepat ikut aku. Dia tidak mempedulikan hal lainnya, dan bahkan tidak punya waktu untuk menyambut lonceng ilahi penciptaan. Dia langsung membawa lonceng ilahi penciptaan ke tempat Yue Yiren berada. Bajingan tua, tolong selamatkan dia. Wu Yun berkata dengan tulus dan tegas. Lonceng ilahi penciptaan melirik Wu Yun, lalu menatap Yue Yiren. Dia sudah meninggal. Setelah beberapa saat, lonceng ilahi penciptaan berkata dengan suara yang agak aneh. Jadi, aku butuh kamu untuk menyelamatkannya. Kamu bisa melakukan segalanya. Kamu bisa melakukannya. Wu Yun berkata dengan cemas, matanya penuh dengan urgensi. Lonceng Dewa Penciptaan menatap Wu Yun dengan tak berdaya, lalu berkata pelan, wah, nak, kenapa kau begitu beruntung dengan wanita? Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan menatap Yue Yiren dengan serius. Dia mengulurkan dua jarinya, lalu muncullah sebuah kekuatan lembut seperti cahaya neon, mengelilingi kedua jarinya. Dia menekannya dengan lembut dan menempelkannya di urat leher Yue Yiren. Dengan mata telanjang, dapat dilihat bahwa kekuatan lembut mengalir ke tubuh Yue Yiren melalui dua jari lonceng ilahi penciptaan.
Mata lonceng Dewa Pencipta sedikit terpejam, kadang-kadang mengerutkan kening, kadang-kadang rileks, seolah-olah dia sedang berpikir. Setelah sekitar 30 tarikan napas, lonceng ilahi penciptaan menarik kembali jari-jarinya, membuka matanya, dan berdiri. Dia sudah meninggal dan hatinya hancur. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup dengan cara biasa. Bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Sang Dewa Pencipta Bel mendesah dan berkata tanpa daya. Kata-kata ini langsung membuat Wu Yun merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan dia benar-benar terpana. Meskipun dia tahu Yue Yiren sudah mati. Namun setelah munculnya lonceng penciptaan, karena kepercayaannya padanya, ia menyalakan kembali harapannya. Dia pikir segalanya masih mungkin. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan lonceng ilahi penciptaan tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, tak lama kemudian, Wu Yun menyadari kalimat pertama dari lonceng ilahi penciptaan. Katanya kalau dilakukan dengan cara biasa, itu tidak mungkin. Wu Yun tiba-tiba terkejut dan mendongak lalu bertanya, jika cara biasa tidak bisa menyelamatkannya, lalu apa cara luar biasa? Apakah kamu sungguh ingin tahu? Dewa Pencipta Zong mengerutkan kening dalam, seolah-olah dia tidak ingin mengatakannya. Aku punya tanggung jawab yang tak terelakkan atas kematiannya. Aku harus menyelamatkannya, apapun cara yang kugunakan. Selama masih ada secercah harapan, aku tidak akan menyerah. Wu Yun berkata dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan ceritakan padamu. Alis Dewa Pencipta Zong masih berkerut, tetapi dia tetap berkata, jantung dan meridiannya rusak. Dia bukan kamu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya. Dia tidak punya harapan. Tapi dia adalah keturunan Qilin, dan dia memiliki tubuh yang jauh lebih unggul dari manusia. Jadi, masih ada harapan. Jika ada jantung baru dan meridian baru untuk mengisinya, maka metodeku seharusnya bisa menyelamatkannya. Jantung baru dan meridian baru. Wu Yun mengulanginya sambil bergumam, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, harapan yang hampir hilang darinya segera menyala kembali. Pada saat ini, Wu Yun memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Jantung baru, meridian baru, itu tidak sulit. Dapat dikatakan musuh-musuhnya ada di mana-mana di sini. Jika dia memilih salah satu di antara mereka, dia tidak hanya bisa menyingkirkan musuh yang ingin membunuhnya, tetapi juga menyelamatkan Yue Yiren. Ini pastinya yang terbaik dari kedua dunia. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun memikirkan hal ini, lonceng ilahi penciptaan tampaknya telah melihat pikiran Wu Yun. Dia mengatakan sesuatu yang memadamkan harapan Wu Yun yang baru saja menyala kembali.